Selamat siang pemirsa. Saudara, Selasa 15 April 2025, Wakil Bupati Tanah Tidung Sabri membuka Musrembang Kabupaten Tanah Tidung di Gedung Pendopo Jafarudin Tidengpalai sebagai tonggak awal dan dasar dimulainya program pembangunan berbagai bidang di Kabupaten Tanah Tidung. Acara ini diikuti seluruh Forkopimda, DPRD, unsur kecamatan dan desa, serta beberapa unsur staf Kementerian Dalam Negeri dan Bapeda Provinsi Kalimantan Utara. Wakil Bupati Tanah Tidung mengatakan garis besar musyawarah pembangunan daerah ini menjadikan visi misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai dasar arah kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk pembangunan berbagai sektor di KTT ke depan. Tagline pemerintah KTT di masa periode kedua pemerintahan Ibrahim Ali dan wakilnya Sabri adalah Tanah Tidung berdaya saing adil dan sejahtera. Tagline ini menjadi fondasi visi misi pemerintah KTT untuk merumuskan 5 item misi utama yang mencakup soal peningkatan SDM, pemberdayaan ekonomi sosial budaya infrastruktur dan desa mandiri. Dalam misi itu, pemerintah KTT juga menjadikan tata kelola pemerintahan yang profesional serta keamanan dan pelestarian lingkungan sebagai bagian penting dalam membangun daerah tersebut. Sekian kali berkunjung di Kabupaten Tanah Tidung. Mudah-mudahan bisa kerasan bersama kami di Kabupaten Tanah Tidung. Dalam sambutan Bupati KTT Ibrahim Ali SP yang dibacakan wakilnya Sabri mengatakan, kegiatan Musrembang yang digelar merupakan penyatuan ide dan gagasan berbagai elemen pemerintah dan masyarakat secara kolaboratif untuk menyatukan visi pembangunan daerah ke depan. Tema yang sudah kita buat itu kita harapkan tadi selaras dengan RKPD yang disusun. Nah, reformasi dengan Kabupaten Tanah Tidung. Itu harapan kita. Dan sebentar ini Pak Kaban ini, Kepala Bapeda kita ini akan memimpin diskusi dengan audiens kita yang hadir pada hari ini. Ya, tadi juga ada Bapak menyampaikan bahwa ada beberapa kritikan juga yang masuk, Pak. Seperti apa kritikan untuk pembangunan? Oh, kalau itu ya terkait dengan pola-pola lama lah. Yang dulu kalau ada kegiatan, nanti begitu dikerjakan minta dibayar lokasinya dan lain sebagainya. Nah, itu kita harapkan sebelum diajukan itu persyaratan-persyaratan harus clear semua. Supaya nanti bisa diakomodir lewat Bapeda dan lain sebagainya. Supaya lagi begitu pekerjaan dilaksanakan sudah tidak ada gangguan dan lain sebagainya. Selama ini itu yang menjadi gangguan kita melaksanakan. Jadi untuk RKPD yang ini tidak ada ya Pak? Kita harapkan seperti itu. Makanya tadi Pak Kepala ini sudah menyampaikan Bapeda bahwa ada berapa tadi Pak? 100 usulan yang masuk itu 300 sekian, yang 300 sekian yang bisa kita akomodir. Ya, itu karena persyaratan-persyaratan tidak memenuhi. Ya itu tadi surat menyurat dan lain sebagainya. Terima kasih. Musrembang adalah wadah untuk memilih pembangunan skala prioritas serta refleksi evaluasi capaian program pembangunan yang dilaksanakan selama ini. Ungkapan itu sekaligus mempertegas bahwa Musrembang bukan sekedar kegiatan formalitas tetapi menjadi wadah partisipasi dasar kebijakan pembangunan daerah 5 tahun ke depan. Selain fondasi visi misi yang kuat ditetapkan, pemerintah KTT juga menyiapkan sejumlah program unggulan untuk membangun KTT. Program unggulan itu yakni Tanah Tidung Unggul yang diantaranya akan fokus kepada peningkatan pendidikan, kesehatan, olahraga, dan infrastruktur. Sedangkan program unggulan Tanah Tidung Peduli akan mendorong program pemberdayaan masyarakat UMKM serta pelestarian budaya dan lingkungan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan visi dan yang menjadi arah pembangunan Kabupaten Tanah Tidung ke depan. Musrembang apa yang diubah sekarang dari dulu sekarang apa ada yang diperbarui? Nggak ada, karena kita kan aturannya masih tetap sama kan, jadi regulasinya masih tetap sama.
Jadi kita dalam rangka menyusun RKPD, aturan ada. Jadi kita mulai dari musrembang desa, kecamatan, kemudian kita setelah itu nanti. Kalau berbicara potensi yang paling besar yang ingin ditonjolkan apa? Kalau kita sih yang jelas kalau kita melihat visi Bupati terpilih kan berdaya saing, adil dan sejahtera. Berdaya saing, adil dan sejahtera ini artinya gini, kita untuk memunculkan rasa adil kan kita topang dengan pilar tata kelola. Artinya kalau tata kelola pemerintah bagus, pasti pemerintahannya adil. Nah, berujung kepada nanti muncul rasa aman di masyarakat. Kemudian di pilar ekonomi itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian di pilar SDM kita berharap bisa memunculkan atau meningkatkan daya saing masyarakat Kabupaten Tanah Tidung. Ini terakhir Pak, ini kan Ya. sesi yang terakhir ini kata Ya. diskusi ini. Apa yang diharapkan Pak daripada audiens yang ada? Kita berharap ada saran masukan dari teman-teman, tentu yang menjadi kebutuhan masyarakat, itu yang kita coba masukkan. Nanti tentu saja itu usulan. Nah, kami yang akan mengatur program mana, karena program kegiatan subkegiatan itu ditentukan sesuai dengan nomenklatur kan. Nah, itu tadi ini. Jadi saya usulannya kita masukkan ke sini, masukkan ke sini. Tapi itu juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kita tahu sendiri kan tahun ini kita juga dapat rasionalisasi langsung dari Kementerian Keuangan. Ada berapa Pak nilainya? 83 kalau nggak salah ingat. Iya, nanti coba dicek lagi sama teman-teman PPKD. Ya, gitu aja kali ya. Kami mau mulai lagi. Oke, Sip ya. Pada sektor unggulan Tanah Tidung melayani, pemerintah akan memperkuat pelayanan publik dengan konsep digitalisasi birokrasi. Dan program unggulan terakhir adalah soal Tanah Tidung melaju dengan program percepatan pembangunan pusat pemerintahan dan konektivitas ekonomi. Tema musrembang yang mencakup hingga 2026 kali ini adalah akselerasi pembangunan infrastruktur guna meningkatkan pemerataan dan akses pelayanan dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Musrembang ditutup dengan dialog dan diskusi yang dipandu oleh Kepala Bapeda KTT dan menghadirkan bagian pengembangan Bapeda Kaltara dan staf Kementerian Dalam Negeri RI. Dari KTT, M. Sakir, Kaltara TV.